Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Belum saya mulai, saya ingin memastikan apakah suara saya sudah terdengar dengan cukup baik. Sudah terdengar, Miss. Sudah terdengar, Miss. Baik, teman-teman, di pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang Marxisme. Sebenarnya pada mata kuliah pengantar ilmu politik ekonomi, kita sudah membahas tentang Marxisme. Jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas Marxisme, tapi dalam skop pendalaman setidaknya sudah kita bahas pada pengantar ilmu ekonomi politik, akan kita coba perdalam pada pertemuan kali ini. Jadi sebagaimana kita pelajari sebelumnya, di kalau kita lihat runtutan teori sejarah secara historikalnya itu kan ada yang disebut dengan fisiokratisme, kemudian merkantilisme, kemudian eh, muncul lagi classical political economy, kemudian muncul Marxisme ya, perspektif Marxisme. Nah, Marxisme sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, itu teori utamanya sebenarnya dikeluarkan oleh Karl Marx ya. Ketika Karl Marx kemudian mengeluarkan buku Das Kapital, inti utama dari tulisannya Marx itu adalah mengkritik tentang tulisan Adam Smith. Jadi Marxis ini pendekatannya uh, encompasses a variety different theoretical standards. Dia uh, merujuk pada beberapa standar-standar teori yang sudah sebelumnya dibuat. Mungkin kalau kita mengingat kembali bahwa dalam classical political economy itu kan sudah banyak tuh teori-teori yang dikeluarkan oleh pakar-pakar classical politik ekonomi ya. Dan ini kemudian hadir, Marxisme ini hadir particularly specifically mengkritik teorinya Adam Smith. Namun secara in general sebenarnya tidak sepakat dengan classical political economy. Jadi ini merupakan teori yang menjadi teori perbanding atau membandingkan antara atau teori membandingkan antara Marxisme dengan classical political economy. Ada suara yang masuk. Mutia ya. Jadi teman-teman kalau masih ingat di pendekatan teori classical political economy, kita mempelajari tentang pendekatan teori Adam Smith, ada teorinya David Ricardo, Malthusian, dan tentu masih banyak lagi ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melihat theoretical cluster dari Marxisme. Nah, theoretical cluster Marxis dalam pendekatan internasional politik ekonomi itu dibagi menjadi 3 asumsi utama. Jadi, pendekatan teorinya Marxis dalam internasional politik ekonomi itu dibagi menjadi 3 asumsi utama. Asumsi pertama, historical processes of change in society. Jadi, sejarah proses perubahan dalam masyarakat and at the global level, pada tatanan global,
reflect different model, merefleksikan perbedaan model of economic development dari pembangunan ekonomi and wealth accumulation dan akumulasi kekayaan. Jadi historical process of change, sejarah proses perubahan dalam masyarakat itu pada tatanan global merefleksikan perbedaan model pembangunan ekonomi dan wealth accumulation, akumulasi kekayaan. Nah, kenapa dalam pendekatan Marxisme ini melihat asumsi pertama ini? Karena ingat, teori Marxisme ini muncul 1800-an. Jadi sebelum fase itu, sebelum 1800-an, kan sudah muncul banyak teori tuh. Teori seperti misalnya perdagangan. Jadi dalam teori merkantilisme, bahwa orang yang setiap negara yang ingin kaya, dia hanya bisa dia bisa meraih kekayaannya dengan melakukan perdagangan internasional. Kemudian ada muncul teori fisiokratisme, di mana kalau pengen kaya harus jadi petani kan. Kemudian muncul berikutnya teori classical political economy yang didominasi oleh Adam Smith. Nah, inti utama dari teori Adam Smith ini, sorry, saya agak batuk, adalah secara landasan politiknya adalah pendekatan liberalisme, tetapi dalam pendekatan teori pasarnya, yang kita kenal salah satu teorinya adalah division of labor. Jadi dia membagi pekerja itu dalam berbagai divisi. Ya. Nah, pembagian kerja dengan berbagai divisi ini salah satunya yang kemudian dikritik oleh Marx dengan mengeluarkan teori yang kita kenal sebagai classification of labor atau klasifikasi pekerja. Nah, jadi kalau kita lihat secara runtutannya, runtutan sejarah proses perubahan dalam masyarakat pada tatanan global terdapat perbedaan model pembangunan ekonomi dan akumulasi kekayaan. Sudah jelas ya bahwa ada model pembangunan yang menekankan pada pertanian yang dikenal dengan fisiokratisme, ada model pembangunan ekonomi yang menekankan pada perdagangan yang disebut dengan merkantilisme. Kemudian ada model ekonomi yang classical political economy yang menekankan pada konsentrasi modal. Jadi kalau kita lihat Adam Smith itu kan dia terkenal dengan perspektif politik yang liberal. Kemudian yang kedua adalah dia memperkenalkan teori division of labor, invisible hand, yang pada inti utamanya adalah mengizinkan terjadinya konsentrasi modal dimiliki oleh beberapa orang. Ya. Dan intinya juga bahwa mereka, Adam Smith ini, lebih mendorong pada pendekatan mekanisme pasar. Jadi, less intervention from the state. Less intervention from the state, kurangnya intervensi dari negara, tidak berarti bahwa tidak ada intervensi dari negara. Nah, sekarang kedua, asumsi utama pendekatan Marxis dalam IPE adalah capitalism
is the main driving force in GPE. Jadi kapitalisme merupakan kekuatan penggerak utama dalam GPE. Nah, jadi memang di dalam GPE itu yang paling lekat pendekatan teori utamanya atau GPE itu sangat dipengaruhi oleh teori kapitalisme. Tapi kalau kita lihat umbrella utamanya dari secara pendekatan politik GPE itu didominasi oleh pendekatan liberalisme serta konstruktivisme. Nah, kapitalisme, ingat kapitalisme ini adalah pemahaman politik tetapi dalam perspektif ekonomi, ya. Yang kemudian di dalam perspektif Marxis dilihat sebagai the main driving force dalam GPE atau teori penggerak utama dalam GPE. Kenapa kapitalisme menjadi teori utama dalam menggerakkan GPE menurut Marxis? Karena pada saat 1800-an itu kan teorinya Adam Smith dan kawan-kawannya sudah dikeluarkan pada 1700-an. Yang memang salah satu pendekatan utamanya adalah konsentrasi modal. Jadi kapitalisme itu kan, inti utama dari kapitalisme itu kan adalah konsentrasi modal atau dibolehkannya konsentrasi modal, kepemilikan modal dimiliki oleh 1, 2, atau 3 orang. Nah, itu kan disebut dengan kapitalisme ya. Nah, ketika kemudian konsentrasi modal itu dimiliki oleh hanya beberapa orang, di 1700-an dia berkembang menjadi lebih besar lagi itu di 1800-an. Sehingga kemudian Marx ini melihat bahwa ini bukan hal yang bagus nih karena global political economy sudah dikuasai oleh pendekatan kapitalisme. Jadi kalau dilihat, makanya kalau Anda lihat di pergerakan ekonomi Amerika Serikat di tahun 1800-an, lihat dari empat tokoh utama yang pernah kita tonton bersama ya. Nah, The Man Who Changed America itu kan kalau kita baca secara historikalnya mereka memiliki sejarah berasal dari negara lain ya. Baik itu orang tua mereka atau diri mereka sendiri yang merantau ke Amerika. Dan ada beberapa dari mereka itu yang adalah anak orang kaya di negara Eropa termasuk dari Inggris. Kemudian pindah ke Amerika menjadi kaya raya. Jadi mereka sebenarnya sudah memiliki modal, kemudian modalnya itu ditransfer atau dipindahkan ke Amerika Serikat, kemudian membangun ekonomi di sana. Sehingga ini menjadi refleksi bagi Karl Marx bahwa ini sudah sangat mendominasi nih orang-orang kaya yang ada di Inggris, dia juga yang kemudian menjadi orang kaya di Amerika. Nah, kemudian yang ketiga adalah capitalist processes. Jadi proses kapitalis itu induce class conflict. Jadi dia memicu ya jadi proses kapitalis ini dia memicu bisa juga menyebabkan class konflik atau konflik kelas antar kelas antara owner dan manager. Jadi antara owner dengan manager.
between the owner and manager of economic wealth. Jadi kapitalis proses ini menyebabkan atau memicu konflik antara pemilik dan manajer dari pelaksana perusahaan atau yang memiliki kekayaan, who form the ruling elite, yang membentuk ya siapa yang akan mengontrol ekonomi dari tataran elit, and workers dan pekerja, who are subordinate and exploited class, yang merupakan kelas paling bawah dan kelas yang dieksploitasi. Jadi, menurut Karl Marx, proses kapitalisme ini menyebabkan terjadinya konflik antara pemilik. Pemilik ini adalah orang yang memiliki modal, dan manajer ini adalah orang yang melaksanakan dari perusahaan ownernya ini. Sehingga owner dikategorikan sebagai pemilik kekayaan yang memiliki fungsi ruling elite atau mengatur, sementara pekerja atau manajer ini adalah subordinate, bawahan, dan orang-orang yang masuk kelas dieksploitasi. Nah, kalau Anda menggunakan Marxisme dalam global politik ekonomi, maka ada kecenderungan Anda akan mempercayai bahwa MNC, multinational company, atau international national company, atau any company yang rate-nya sangat besar, itu menjadi ancaman buat negara. Jadi kalau ada misalnya nih, misalnya kasus kemarin Tokopedia dengan Tokopedia, TikTok dengan pembubaran online shopnya TikTok ya. Kalau Anda dalam pemikiran Anda mengatakan bahwa TikTok merupakan ancaman, atau misalnya perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli itu merupakan ancaman, maka untuk menganalisa teori itu, kasus itu, Anda bisa menggunakan pendekatan teori Marxisme. Karena hanya Marxisme yang paling relevan untuk menganalisa kasus tersebut. Ya. Jadi Marxisme, pendekatan Marxisme dalam IPE, a share a common focus, ya, membagi fokus utama on understanding the social dynamics, dalam memahami dinamika sosial of exploitation, dari eksploitasi in global wealth making processes, dalam proses pembuatan kekayaan global atau terciptanya kekayaan global ya. Jadi memang kalau kita lihat secara sederhana, munculnya perusahaan-perusahaan besar yang sangat monopoli di dunia ini itu kan ketika proses terjadinya merupakan salah satu dinamika sosial. Dan dinamika sosial ini secara pendekatan Marxis dikatakan sebagai proses eksploitasi. Kita lihat misalnya nih ya, Facebook. Facebook ini kan perusahaan secara global. Dan tandingan dari Facebook ini tidak ada. Instagram, for instance. Siapa saingannya Instagram? Kan tidak ada saingannya. WhatsApp, mungkin ada beberapa saingannya, tapi dari segi kapitalisasi kan mereka besar banget. Kita lihat Google. Google ini kan nggak ada saingannya. Ada Yahoo, ada Bing, tapi sama-sama berasal dari Amerika Serikat.
Jadi mereka sebenarnya karena mereka sudah sangat besar, sudah sangat eh, jaringannya sudah sangat sedemikian luasnya sehingga mereka memiliki kecenderungan mengeksploitasi pengguna, bahkan mengeksploitasi ke- kedudukan mereka sebagai penguasa dalam leader dalam bisnis tersebut. Seperti misalnya banyak kasus kalau Anda lihat Facebook sering dituduh menyalahgunakan data pengguna dan dijual kepada perusahaan. Dan itu eh, bagi misalnya di Indonesia kita tidak akan pernah bisa eh, melacak hal tersebut ya karena itu perusahaan mereka meski ada di Indonesia cabangnya tapi tentu dia headquartersnya pusatnya ada di Amerika. Eh, Nah, karena pusatnya ada di Amerika maka regulasinya akan tunduk pada regulasi yang ada di Amerika Serikat. Kemudian, it's also known as the concept that focus on material dynamics. Jadi, Marxist approaches dalam API, jadi pendekatan, saya mau mengulang ya, pendekatan Marxist dalam API itu fokus utamanya pada memahami dinamika sosial atau social dynamics exploitation, dinamika sosial, eksploitasi dinamika sosial atau di social dynamics exploitation dalam eh, penciptaan atau pembuatan kekayaan global, proses pembuatan kekayaan global atau terciptanya kekayaan global yang juga diketahui sebagai eh, konsep yang fokus pada material dynamics atau dinamika material. Nah, variety of Marxist ini, jadi Marxist itu sebenarnya memiliki banyak varietas atau jenisnya banyak. Jadi yang kalau eh, di kita di Indonesia itu dulu pernah ada Partai Komunis Indonesia ya atau PKI. Nah, PKI ini merupakan adopsi dari pemikirannya Marxis. Cuman pendekatan di Indonesia ini agak sedikit ekstrim dalam pemahaman sejarahnya. Sebenarnya Marxis itu kalau di Indonesia diinterpretasikan Marxis adalah pemahaman politik yang tidak mengenal adanya Tuhan. Itu yang dipahami di Indonesia. Sehingga kemudian ketika orang Indonesia mempelajari tentang Marxisme, yang dia lihat adalah komunis nih. Komunis itu tidak ada Tuhannya. Sebenarnya tidak seperti itu memahami Marxisme. Jadi Marxisme itu adalah pendekatan teori. Kalau Karl Marx itu kan mengatakan bahwa agama itu adalah candu. Kenapa agama itu adalah candu? Karena ada orang yang mampu melakukan sesuatu karena kecintaannya kepada agama, tindakannya menjadi tidak rasional. Nah, Karl Marx menekankan itu. Kenapa dia menekan punya pemikiran seperti itu? Karena ingat dalam sejarah Eropa itu kekuasaan pengaruh agama Katolik terhadap politik itu besar banget, besar, sehingga muncul dominasi kekuasaan gereja pada saat itu dan itu tidak disukai oleh Karl Marx. Nah, karena tidak Karl Marx melihat bahwa kalau agama ini dicampur dengan politik atau digunakan sebagai alat politik, dia akan menjadi hal yang sangat buruk. Oleh karena itu, Marx mengatakan agama itu adalah candu dan esensi pemikiran dalam Marxisme adalah memisahkan agama dengan politik. Jadi memisahkan agama dan politik tidak berarti tidak bertuhan. Jadi kalau Anda lihat di eh, Cina itu, negara tidak mengakui adanya agama, tidak mengakui dalam ada agama ini dalam artian memisahkan antara agama dengan negara dan politik. Jadi kalau misalnya
di Indonesia kan kita secara jelas-jelas mengatakan hanya ada beberapa agama yang kita akui. Berarti intervensi negara terhadap keyakinan atau pelekatan agama dalam politik di Indonesia itu sangat kuat. Nah, kalau di Cina itu tentu terbalik ya. Anda mungkin mendengar kisah tentang konflik Uighur ya. Kenapa itu terjadi konflik? Karena memang dalam persepsi Cina itu, pemerintahan Cina, negara Cina, ya kami tidak mengakui yang disebut dengan agama. Bukan tidak mengakui dalam artian kita tahu bahwa ada praktek agama, tetapi kita tidak mengakuinya secara negara. Tapi tidak hanya terhadap Islam, tapi semua agama dia tidak akui karena dia tidak mau mencampurkan antara agama dengan negara. Itu perbedaannya. Kalau kita kan di Indonesia memang ada yang disebut dengan Kementerian Agama. Kalau di Cina nggak ada hal seperti itu. Jadi itu salah pemahaman yang di dalam sejarah kita itu seharusnya diluruskan bahwa kita memahami pendekatan Marxisme itu dalam konteks yang sangat salah kaprah. Jadi Marxisme itu pada intinya tidak seperti itu. Nah, Marxisme ini tadi sudah kita jelaskan pada awal bahwa dia datang mengkritik teorinya Adam Smith dan kawan-kawannya. Yang mana yang dia lihat kalau terjadi konsentrasi kekayaan, nih, hanya beberapa orang yang memiliki modal dan kekayaan, maka dia itu akan terus kaya. Kalau dia terus kaya, dia akan mengeksploitasi orang-orang yang tidak memiliki kekayaan yang cukup seperti mereka. Sehingga yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan terus menjadi buruh atau tertindas. Sehingga Marxis ini mengeluarkan teori yang kita kenal sebagai classification of labor, klasifikasi pekerja, pekerja kelas bawah, menengah, atas, dan pemilik modal. Itulah klasifikasi pekerja. Nah, Marxis ini banyak sebenarnya pencabangannya ya, kalau kita lihat. Kita lihat ya, pertama, ada yang disebut dengan open Marxisme. Nah, open Marxisme ini theoretical current which never came into being as a movement and which in opposition to Marxism, Leninism, Stalinism, and Maoism. Jadi open Marxisme ini yang kita kenal sebagai teori Marxisme modern yang mungkin banyak diterapkan di negara-negara yang seperti Jerman, kemudian seperti di Inggris. Inggris itu juga menerapkan open Marxisme. Kalau Anda lihat ya, di Inggris itu kan ada partai Labor, partai buruh yang sangat terkenal dengan alirannya yang cukup kiri. Dia cukup ke sosialis perspektif. Jadi tidak ada yang salah dengan ini. Cuman dia tidak pernah, aliran ini itu tidak pernah bisa mengalahkan alirannya perspektif kapitalisme ya. Jadi pendekatan Marxisme ini gagal untuk bisa menjadi pemenang dari persaingannya ya antara kapitalis liberal. Jadi kapitalis liberal ini selalu menang. Jadi dia open Marxisme ini sangat berbeda, bahkan tidak sepakat dengan pendekatan Marxisme awal, Leninisme, pendekatannya Lenin ya, Stalin, kemudian Mao di Cina. Jadi did not render Marxism and ideology power. Jadi dia tidak hold on. Jadi tidak jadi dia tidak memfokuskan pada
ideologi kekuasaan, but attempted to pose fruitful question. Jadi mereka punya pertanyaan yang lebih beragam ya, and demystify the so-called existing realizations. Jadi kenapa dia berbeda dengan Marxism, Leninism, Stalinism, dan Maoism? Karena pada inti utamanya dia melihat ada dinamika dalam proses, seperti misalnya kalau Anda lihat Lenin kan gagal ya, Stalin juga gagal, Mao juga gagal. Mao ini gagal dalam artian kebijakannya itu yang sangat ekstrim, membuat banyak sekali masyarakatnya mati kelaparan karena dipaksa bekerja, ya. Kemudian orang tidak memiliki hak kepemilikan, sehingga mereka menjadi sangat tersiksa. Nah, Open Marxisme ini melihat ya tidak perlu seperti itu juga, tetapi pendekatan tentang kekuasaan itu dan intervensi negara itu masih cukup penting, tetapi tidak se-ekstrim dari Marxist, Leninism, Stalinism, dan Maoism. Nah, kedua, historical materialism atau sejarah dalam konteks materialisme, human idea atau ide manusia are influenced under circumstances. Jadi ide-ide manusia itu dipengaruhi dari berbagai kondisi ya. Jadi kalau misalnya 1700-an orang punya ide tentang liberalisme ya karena ada kondisi tertentu yang terjadi pada saat itu. Kemudian ketiga ada pendekatan yang dikenal dengan Neo-Gramscian teori. Jadi ide Neo-Gramscian ini dikembangkan oleh Antonio Francesco Gramsci, di mana dia he contested. Jadi dia itu mengkritik pendekatan ide realis dan liberalis dan memperkenalkan teori yang dikenal dengan cultural hegemony atau hegemoni budaya, power and culture work, kekuasaan dan budaya kerja, dengan by combining dengan mengkombinasikan ide kelembagaan dan material kapabilitas secara material ya. Jadi kenapa Neo-Gramscian ini punya teori yang kita kenal dengan Gramscian teori, inti utamanya adalah penjelasan sederhananya seperti ini. Orang begini, negara yang memiliki kekayaan, ya memiliki kekayaan, memiliki uang, kekayaan, kemudian militer material yang banyak, material power yang banyak seperti Amerika Serikat. Negara yang memiliki kekayaan yang sedemikian rupa itu akan menguasai perekonomian global. Negara yang mampu menguasai perekonomian global itu pasti mampu merubah budaya secara global. Jadi kalau Anda lihat, banyak dari kita yang sangat terpengaruh dengan budaya Amerika. Dari mana kita memperoleh budaya itu? Karena kita nonton film. Nah, sekarang di Indonesia lagi doyan-doyannya nonton film Korea. Jadi model Korean Wave itu termasuk dalam pendekatannya Neo-Gramscian bisa dilihat sebagai model penguasaan ya melalui cultural hegemony. Jadi secara soft by soft, sedikit secara lembut ya, secara slow, pendekatan wave budaya itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam perspektif mempengaruhi orang, pola pemikirannya, kemudian membentuk keterikatan antara orang yang terpapar dari
budaya tersebut. Contoh, misalnya Anda nonton eh, film Korea atau drama Korea ya, atau nonton apa tuh band-bandnya kan. Anda lihat ketika mereka berpakaian, Anda pengen berpakaian seperti itu. Anda lihat ketika mereka mungkin eh, makan, Anda pengen makan seperti itu. Anda lihat dia berbicara, Anda pengen seperti itu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu kan Anda sudah dipengaruhi. Jadi negara yang memiliki konsentrasi kekayaan yang besar, kita mau tidak mau kita harus mengakui negara yang memiliki konsentrasi kekayaan salah satunya adalah Korea Selatan. Jadi dia akan memproses atau menerapkan cultural hegemony. Jadi semua negara yang kaya itu dia akan menerapkan yang disebut dengan atau menjalankan misinya yang disebut dengan cultural hegemony atau hegemoni kebudayaan. Nah, di Indonesia itu hegemoni kebudayaan yang paling banyak diadopsi sekarang di Indonesia adalah terutama di generasi Gen Z dan milenial ini adalah budaya Korea. Dulu ketika Hollywood menjadi center kebudayaan, banyak orang yang pengen seperti di Hollywood. Bajunya seperti Hollywood, bicaranya aksen Amerika dan sebagainya. Sekarang udah terjadi perubahan. Dulu juga ketika Jepang em, anime-anime itu, drama-drama Jepang itu orang pengen seperti Jepang, cara pakai baju seperti Jepang, potongan rambut seperti Jepang, ya seperti itu ya. Kemudian keempat, new Marxist approach. Jadi ada pendekatan Marxis baru yang kemudian sudah kita pelajari yang kita kenal dengan development of dependency theory, pengembangan teori dependensi. Jadi Marxis ini itu punya anak teori yang banyak. Salah satu anak teori dari Marxis ini adalah teori kelembagaan yang sudah pernah kita pelajari. Jadi kalau kita lihat pada gambar, model dari dialektikal materialisme, materialisme dalam teorinya Marxis, itu ada di setiap fase itu ada konflik. Seperti misalnya, era of primitive komunisme, komunisme secara primitif. Yang mana disebut komunisme secara primitif? Yang ini nih. Ada scholars yang menyatakan bahwa ini masih masuk dalam primitifisme, tetapi kalau dalam pendekatan Marxis melihat bahwa era of primitive communism itu adalah di mana masyarakat itu tidak terorganisir secara baik. Jadi ingat kalau dalam prakteknya Adam Smith kan membagi menjadi division of labor, sementara Marx membaginya menjadi classification of labor. Nah, karena tidak adanya pembagian kelas dalam masyarakat, ya, dulu kan hanya ada, kalau kita lihat sejarahnya, orang zaman dulu tuh perang melulu ya. Maka terjadi konflik. Oleh karena itu, dulu belum ada yang disebut dengan division of labor, pembagian eh, kelas pekerja, kemudian private property, belum ada kepemilikan terhadap private property karena properti lahan pada saat itu banyak dikuasai oleh raja dan munculnya tribalism. Tribalism ini masih banyak terjadi di zaman sekarang seperti misalnya di Papua itu masih sangat tribalism. Di Afrika masih sangat tribalism. Bahkan di beberapa negara ASEAN juga masih tribalism ya, seperti di Kamboja, Myanmar, bahkan di Filipina itu juga masih tribalisme. Nah, di setiap masyarakat yang tidak terorganisir secara baik ini pasti ada konflik. Kemudian setelah era of primitive communism muncul era of slavery atau zamannya perbudakan. Perbudakan ini muncul karena adanya empire, kekuasaan yang terkonsentrasi
pada satu orang dan tidak menurunkan kekuasaan tersebut. Seperti misalnya raja ini anaknya jadi raja lagi. Nah, karena dia konsentrasi kekuasaannya hanya satu orang, maka model pemerintahannya itu akan barbarian, penuh dengan kekerasan ya. Dan ini pasti akan menyebabkan adanya konflik. Kemudian setelah era kekuasaan, jadi model dialektikal materialismenya Marxis itu mulai dari masyarakat yang tidak terorganisir. Kemudian muncullah kekuasaan. Dulu kerajaan ya, kan dulu sebelum ada kerajaan kan tidak ada namanya negara, tidak namanya kerajaan zaman dulu. Yang ada adalah orang tuh berkumpul, ada suku, ada tribalnya, ya, berburu dan sebagainya. Kemudian dia agak sedikit modern menjadi kerajaan. Nah, kerajaan ini menghasilkan yang modelnya barbarian. Kemudian setelah itu terjadi lagi perkembangan berikutnya yang disebut dengan landed aristocracy atau aristokrasi pertanahan ya. Nah, kenapa disebut dengan landed aristocracy? Ya sudah, kalau begitu, eh, kalau Anda punya uang, Anda bisa memiliki hak properti, bisa memiliki lahan misalnya. Nah, yang menghasilkan eh, borjuisme. Nah, borjuisme ini kenapa muncul? Karena pemikirannya kalau misalnya semua orang ada orang yang memiliki kekayaan dan terus mereka bisa membeli sesuka mereka, maka orang yang kaya akan memiliki banyak hal sementara orang yang miskin ini tidak akan kehabisan karena sudah diambil semua sama orang kaya. Kayak misalnya modelnya kalau dia pengusaha besar, dia sudah bikin kita lihat contoh kayak Samsung ya. Dia sudah punya Samsung Elektronik, dia juga punya Samsung Property, Samsung Bakery, eh, udah semuanya dia udah kuasai. Sehingga dia mempraktekkan model yang disebut dengan borjuisme. Ya, orang-orang kaya ini yang menguasai semuanya. Nah, ini yang disebut dengan era feudalisme. Jadi setelah era of slavery, muncullah era feodal. Sekarang setelah landed aristokrasi, dia berubah model menjadi bourgeois demokrasi. Jadi demokrasi yang seperti sekarang yang kita punya, demokrasi bourgeoisme. Kenapa disebut demokrasi bourgeoisme? Karena kita sebenarnya memilih wakil rakyat yang dipilih oleh orang yang memiliki partai politik. Dan orang yang memiliki partai politik itu adalah orang-orang kaya. Jadi kita ketika memilih presiden, sebenarnya bukan presiden yang kita pilih, tetapi presiden yang menunya diberikan oleh partai politik yang di mana belakangnya itu adalah orang-orang kaya. Jadi kita zaman sekarang itu adalah kita berada dalam borjuis demokrasi atau demokrasi borjuisme. Nah, dalam demokrasi borjuisme akan melahirkan disebut dengan proletariat. Jadi yang kekuasaan yang dimiliki oleh orang kaya yang kemudian jadi politisi ini akan selalu menempatkan masyarakat itu sebagai kelas paling bawah, proletar, ya, kasta paling bawah. Nah, ini dikenal dengan era kapitalisme. Jadi kita kalau kita lihat dalam politik Indonesia juga itu bahkan kita bisa menyebutnya sebagai kapitalisme, borjuisme demokrasi ya. Karena kapital itu hanya terkonsentrasi dimiliki oleh beberapa orang. Jadi proletarian role and development of democratic communities itu utopia. Jadi dia dalam pendekatan akhir paling atas ini ya. Jadi peran proletar itu seperti orang-orang bawahan ini dalam pembangunan atau demokrasi itu sebenarnya utopis. Kalau dalam pendekatan ini saya cukup sepakat dengan Karl Marx ya di bagian berjuis demokrasi ini. Kenapa? Karena memang benar kalau misalnya eh, proletariat ini adalah sekumpulan orang-orang bawah yang tidak memiliki akses modal dan apalagi kalau dia bodoh, maka dia akan terus menjadi penguasa. Nah, kita lihat eh, tokoh-tokoh misalnya ya. Jadi Marx
Karl Marx memperkenalkan Marxisme itu 1800-1818, teori yang paling terkenal seperti labor theory of value atau surplus value. Itu sudah pernah kita pelajari di State Market Society. Kemudian beliau juga memperkenalkan teori yang disebut dengan historical materialism, seperti yang tadi sudah kita bahas. Beliau juga memperkenalkan disebut dengan dialectical materialism. Nah, dialectical materialism ini siapa inti utama dari dialectical materialism ini adalah siapa yang memiliki modal paling banyak, maka dialah yang paling didengar. Siapa orang yang paling kaya, maka dialah orang yang paling didengar. Kemudian theory of alienation. Dia memperkenalkan teori alienation. Kenapa alienation? Karena orang kaya itu akan satu geng dengan orang kaya, orang yang tidak mampu akan satu geng dengan orang tidak mampu. Jadi dia terjadi perpecahan, aliansi-aliansi di dalam itu akan banyak. Kemudian beliau juga memperkenalkan class struggle of proletariat. Jadi proletariat ini karena dia kelas bawah ini tidak memiliki uang, kemampuan materi, maka dia akan selalu ada di bawah tuh. Dia kalau mau ke atas itu akan sangat susah ya. Ya, makanya disebut dengan kelas struggle, kelas-kelas kelompok sosial yang selalu berjuang tapi gagal ke atas. Nah, setelah Marx, pemikirannya Marx ini sangat dipuja oleh Lenin atau Vladimir Lenin ya. Sehingga dia memperkenalkan teori pendekatan disebut dengan dictatorship of proletariat. Jadi dia memimpin itu seperti orang yang sangat diktator. Sehingga orang proletariat ini hampir sama sekali tidak memiliki hak untuk bersuara. Jadi kalau di dalam Marxis, pendekatan yang Karl Marx itu yang dia tidak sepakati adalah concentration of kekayaan. Nah, Lenin ini mengadopsinya berarti kayak apa? Kalau ada yang disebut dengan konsentrasi kekayaan, berarti kita bisa apa namanya menghambatnya dengan memperkenalkan disebut dengan dictatorship. Ya kamu nggak bisa kaya kalau saya jadi penguasa, saya akan yang mengatur semuanya gitu. Jadi dia menjadi kapitalis owner dari kekuasaan. Nah, salah kaprah Lenin. Nah, kemudian Lenin ini berikutnya ada yang disebut dengan Stalin ya, Joseph Stalin. Joseph Stalin ini juga sangat memuja Marxis. Dia juga sangat menyukai pemikiran-pemikirannya Marxis. Nah, dia memperkenalkan teori dialectical materialism sama dengan Marxisme. Ya, dia menganut itu. Kemudian dia memperkenalkan one party totalitarian policy state. Jadi Stalin ini tidak usah banyak partai politik. Dia mirip dengan Cina. Partai politik cuma satu. Nanti kalau dia menangi, dia itu saja. Nah, dia ini sama dengan Indonesia zaman Soeharto. Soeharto itu ada 3 partai, tapi yang duanya itu sebenarnya hanya partai pelengkap aja, biar kelihatan demokrasi. Yang menang kan selalu Golkar. Nah, jadi pendekatannya Pak Soeharto ini sebenarnya dalam kekuasaan dia mirip-mirip dengan apa namanya tuh diktator ya. Kemudian dia memperkenalkan disebut dengan collective agriculture. Jadi pertanian kolektif. Nah, pertanian kolektif ini itu dalam pendekatan kapitalisme itu sangat tidak disuka. Misalnya nih, kalian dikasih lahan misalnya 10 kali 10 hektar ya. Terus Anda kerjakan 5 orang. Kenapa dia menjadi tidak efektif? Karena Anda akan berpikir, kan ada 10 orang di sini. Kalau saya yang balas-balasan nggak apa-apa. Karena kan kita bekerja bersama. Nah, ini kalau dalam kapitalisme perspektif, ya orang harus punya hak milik. Dan karena dia prinsipnya kalau you punya, you akan bekerja keras untuk itu. Sama dengan kalau you punya barangnya. Anda akan jaga dengan baik-baik, tapi kalau barangnya orang lain, Anda tidak akan menjaganya. Tidak seperti Anda menjaga barang Anda. Kemudian berikutnya adalah
Maoisme. Nah, Maoisme ini diperkenalkan oleh Mao Zedong di Cina. Nah, sama tuh agak mirip dia, kemudian perkenalkan One Party. Sampai sekarang, Cina itu hanya satu partai. Ada sebenarnya partai lain, tapi tidak ya seperti zamannya Soeharto dulu ya. Asal asal adalah kelihatan kayak demokrasi padahal enggak. Kemudian state ownership. Ya, yang memiliki kepemilikan itu adalah negara. Jadi pemikirannya Lenin, Stalin, dan Maoism ini tidak sepakat dengan kapitalisme karena sangat ditentang oleh Marxisme. Jadi ini adalah perkembangan dari pemikiran ini. Dan uh, yang runutan teori pembaharuannya yang kita kenal dengan sekarang pendekatan sosialisme. Ada pure Marxisme itu masih ada sekarang dan hanya diterapkan di Korea Utara. Kemudian eh, sosialis Marxis ada di Cina. Sosialisme banyak, sosialisme liberal itu banyak ya. Sosialisme liberal kayak di Jerman, welfare state modelnya. Bahkan di Indonesia juga termasuk negara yang sosialis, sosialis, I would say sosialis kapital ya. Nah, seperti tadi kita sudah jelaskan, jadi ada di pendekatannya Marx itu memperkenalkan labor theory of surplus value, historical materialism, dialectical materialism, kemudian uh, theory of alienation dan class struggle proletariat. Nah, ada 4 key research themes dalam Marxis. Jadi ada 4 tema penelitian utama dalam Marxisme. Pertama adalah commodification in capitalist social relation, uh, atau yang kita kenal dengan materialist relation. Ya. Jadi commodification ini adalah perubahan nilai. Jadi commodification in capitalist social relation terjadi perubahan relasi sosial dalam eh, pendekatan kapitalis. Jadi dia melihat kalau dia negaranya kapitalis, maka model hubungan sosialnya itu pasti dia materialis. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat dalam IPI ada kelompok negara yang disebut dengan G20. Itu kan sebenarnya materialis relation. Mereka satu geng karena mereka satu kelompok orang kaya. Ya negara-negara kaya ya, kayak G20 itu kan kelompok negara-negara dengan GDP besar. Jadi dia sebenarnya adalah negara yang satu kelompok, satu geng karena pendekatan material. G7 ya, negara-negara yang eh, kaya dan superpower. Kemudian kedua, articulation of class interest. Jadi kelompok sosial ini kan tentu punya kepentingan masing-masing ya. Jadi the articulation of class interest ini artikulasi dari kepentingan kelas, kelompok kelas. Jadi kelas pekerja punya kepentingan, eh, kemudian tentu akan berjuisme juga atau kelas pemilik modal juga punya kepentingan, maka akan selalu terjadi konflik. Kemudian state society relations, hubungan antara masyarakat dan negara. Nah, kalau dalam perspektif Marxis itu akan selalu terjadi heavy intervention, intervensi yang sangat besar. Kemudian keempat adalah transnasional hegemoni, hegemoni transnasional. Jadi coba kita lihat kayak di ASEAN ya, seharusnya Indonesia itu punya hegemoni karena kemampuan material powernya cukup, cuman kurang kaya aja. Kalau bisa karena di eh, ASEAN itu yang kaya itu kan Singapura dan memiliki aliansi politik yang kuat ya dengan negara-negara kaya seperti Amerika Serikat. Sehingga itu yang membuat kita itu
besar negaranya tapi tidak menjadi efektif. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada, maka materi pembahasan kita pada hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang pendekatan realis dalam GPI. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Yang tidak bisa ikut kelas hari ini, silahkan nonton videonya. Have a very good day and